Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, ataupun malam hari ini, kapanpun melihatnya ya ataupun menyaksikannya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit dan musibah juga, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita doakan, mungkin ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembahasan terkait mata kuliah kalkulus 2 ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan beberapa pembahasan yang sebelumnya terkait integral ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait teknik integrasi ya. Apa itu teknik integrasi ini? Ya, teknik integrasi ini merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada integral. Namun mungkin maksudnya di sini adalah ada beberapa seperti kalau kemarin dibahas itu penjumlahan pengurangan sih masih sederhana. Ya, masih bisa kita lakukan langsung melakukan perhitungan atau kita bisa melakukan teknik integral yang secara instan tanpa metode dan lain sebagainya. Namun apabila sudah kompleks persoalannya, berarti kita memerlukan sebuah teknik atau memerlukan sebuah metode, yaitu di sini kita bagi dua. Ada teknik ataupun pengintegralan substitusi dan yang kedua pengintegralan dengan parsial. Nah, kita lihat dari kedua cara ini karakteristiknya seperti apa dan bagaimana kita cara melakukan perhitungan ataupun penyelesaian dengan teknik-teknik yang ini. Namun memang patut kita tahu dulu ya bahwa yang namanya teknik substitusi ini merupakan teknik yang dasar yang menjadi nanti kedepannya ada beberapa pengembangan termasuk parsial juga. Nanti ada beberapa teknik yang memang pengembangan dari substitusi ini. Jadi yang paling dasar itu adalah teknik substitusi ya. Oke, kita langsung lanjut untuk lebih memahaminya. Bagaimana sih teknik pengintegralan dengan substitusi ini? Ya, kita lihat di sini teknik integral substitusi merupakan metode mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Jadi yang kompleks, perkalian, pembagian biasanya. Tapi kalau penjumlahan itu masih sederhana, termasuk sederhana penjumlahan pengurangan itu sederhana. Jadi tidak perlu menggunakan teknik ini. Tapi kalau misalkan sudah dalam bentuk itu perkalian, kemudian ada pangkat juga, ada akar dan sebagainya, pembagian, itu baru kita memerlukan sebuah teknik. Namanya salah satunya adalah teknik substitusi. Nah, berikut teknik substitusi ini bagaimana? Nah, bisa andaikan G adalah fungsi yang dapat didiferensialkan. Ya, diferensi itu turunan ya. Anggaplah bahwa F merupakan antiturunan. Antiturunan itu integral ya dari F, maka jika U sama dengan Dx. Jadi nanti kita buat sebuah pemisalan menjadi sebuah U. Yang tadinya misalkan di sini Dx ya, nanti kita akan ubah menjadi Du. Jadi kita buat sebuah pemisalan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan buat sebuah ada beberapa contoh, ada 4 contoh. Kita akan coba lakukan perhitungan satu demi satu ya. Seperti apa sih kita cara melakukan perhitungannya? Di sini ada 2 karakter tipe ya. Ada sebetulnya sih sama sih. Ini antara teknik integral tak tentu dengan integral tentu. Kalau integral tak tentu itu tidak memiliki batas. Kalau integral tentu ini memiliki batas. Nah, ini contohnya ada 2 ya, ada integral tak tentu, ini ada integral tentu yang ada batasnya. Teknik perhitungannya sama. Namun kalau misalkan integral tak tentu itu tidak memiliki nilai hasil akhir. Nilainya itu nanti plus C ya. Kalau misalkan integral tentu nanti akan kelihatan hasilnya berapa. Entah itu seribuan,
ratusan, perperan, atau puluhan, satuan, itu bermacam-macam. Kalau integral tak tentu itu masih berbentuk fungsi, ya, masih berbentuk fungsi sehingga x-nya masih akan muncul. Ya, kalau di batas atau integral tentu itu x-nya sudah hilang, sudah tidak muncul lagi, diganti menjadi sebuah batas perhitungan angka. Oke, kita akan lihat yang pertama ya. Oke, saya akan pindahkan dulu. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan ya, dengan apa namanya, teknik di sini ya, teknik, saya tulis dulu, teknik substitusi ya, substitusi. Oke. Nah, bagaimana untuk teknik substitusi ini? Teknik substitusi ini kita bisa membuat sebuah pemisalan terlebih dahulu. Nah, kita coba buat misal, ya, misal bahwa yang namanya U itu adalah yang ada di dalam kurung. Jadi kita buat pemisalan U. Ya, U itu sama dengan X plus 2. Nah, ini merupakan U. Kalau misalkan kita ingin diturunkan berarti DU kan. DU sama dengan DU itu adalah turunan ya. Turunan. Jadi DU kita turunkan, kita awalnya kan DU sama dengan X plus 2 DX. Nah, kita ingin turunkan, berarti ini kita kan tujuannya ingin menurunkan bahwa DU-nya itu berapa sih? DU-nya itu, DU-nya di sini pasti kalau misalkan turunan dari turunan dari X plus 2 itu adalah, kita lihat yang X-nya dulu ya, pangkat 1. Kalau yang turunan kan dikurangi ya, dikurangi. Jadi sehingga itu tersisa 1. Sehingga jadi bentuknya seperti ini. Ya kan? X pangkat 1 kurangi 1. Kalau X pangkat 0 itu kan 1. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi kita cukup menulis dx seperti ini. Jadi du itu sama dengan dx kalau di sini ya. Jadi maka proses selanjutnya adalah kita akan menulis ya, bahwa kita tulis lagi di sini. Karena di sini katanya du sama dengan dx, ini kan kita ubah ya. Ini sama dengan u ya. U. Berarti ini juga dx sama dengan du kan? Berarti ini du. Berarti kita tinggal buat sebuah pengintegralan. Integral dari pangkat integral itu kan di jumlah ya. Oke, saya coba manualkan lagi ya. Bahwa integral itu kan kita tulis tambah 1. Kemudian di sininya dia akan menjadi 1 per kan. Nah, 1 per 3 tambah 1. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan 1 per 4. Ini tambah C ya, boleh ya. Karena ini integral tak tentu. Jadi integral tak tentu, maka dia akan ditambahkan dengan C ya. Apa C-nya besar atau kecil bebas sih, tidak jadi acuan ya. Nah, kemudian di sininya U pangkat 4 terhadap plus C ya. Nah, ini selesai ya. Kalau misalkan kita balikan lagi, kita kembalikan lagi. Maksudnya kita kembalikan lagi. Ini kan sudah selesai sebetulnya ya. Ini sudah selesai. Namun kita kembalikan lagi sehingga si U naon si U itu adalah yang ini. Nah, maka kita tulis hasil akhirnya adalah 1 per 4 kurung buka X plus 2 pangkat 4 plus C. Selesai. Dan ini adalah jawaban hasil akhirnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya persoalan yang kedua.
Ini agak sedikit berbeda ya. Oke, kita kopikan dulu. Nah, ini kita lihat di sini ada dua. Sebetulnya kalaupun mau misalkan ya, ini kan kenapa bisa dibilang kompleks, bisa dibilang tidak sederhana. Ini kan perkalian. Kebayang ya, kita harus 4x pangkat 2 kurangi 3 pangkat 4. Berarti kita harus melakukan ini 4 kali perhitungan. Dan akan sepanjang apa nanti? Nah, sehingga maka digunakanlah teknik pengintegralan ya, supaya menyederhanakan. Baru ya setelah 4 kali perkalian ya, kena pangkat ya, kali-kali 4 lagi, itu kan semakin panjang. Jadi sehingga dimunculkanlah sebuah teknik pengintegralan namanya ya. Oke, untuk melakukan teknik ini kita buat pemisalan sama seperti biasa ya, U. Nah, yang mana yang menjadi U-nya? Nah, yang menjadi U-nya biasanya itu dengan pangkat yang terbesar ya. Ini kan ada dua ya, ada dua, maksudnya dikali ya, berarti dua buah ya, dua suku. Yang pertama, suku yang kedua. Nah, di sini ada suku yang pertama itu pangkatnya 1, di sini suku yang kedua pangkatnya 2. Berarti atau yang di dalam ini ya, yang atau pangkatnya juga ini akan semakin banyak. Berarti kita akan memisahkan yang pangkatnya banyak ya. Jadi U itu yang misalnya yang ini, yang dalam kurung ini. Kita tulis ya, 4. Kita buat ini dulu ya. Nah, ini U-nya ya. Nah, bagaimana kalau kita turunkan? Ya, seperti yang tadi awal, berarti DU. DU sama dengan, berarti kan kita turunkan, DU ini merupakan turunan ya. Turunan berarti ada DX ya di sini ya, DX ya. Oke, kita turunkan. Ini kita copy dulu biar ini. Oke. Berarti kita turunkan terhadap ini, berarti 2 tinggal 1 ya, ini sudah tidak ada ya. 2 kali apa namanya, 2 kali 4 ya, 2 kali 4 8 ya, pangkatnya tinggal 1 ya, 8 ya, X di 8. Nah, 8X dx ya. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini, atau kita juga bisa mengubah dengan bentuk yang lain. Ya, seperti ini misalnya. Kita ubah dengan bentuk yang lain sehingga bentuknya adalah DU alhamdulillah per 8 sama dengan X dx. Nah, bisa seperti ini. Tujuannya nanti kita lihat seperti apa ya. Oke, setelah ini kita lakukan penyelesaian ya. Saya tulis dulu deh penyelesaian, atau tulis lagi ininya ya. Ini cukup nggak ya? Kita coba dulu deh. Cukup, nanti halaman selanjutnya. Kayak ini sudah masuk ke penyelesaian ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berarti kan kita akan integralkan terhadap jadi DU ya. Jadi sudah tidak ini lagi ya. Nah, dx ini kita ganti nanti. Dx ini kita ganti menjadi du nanti. Bahwa yang namanya du itu adalah du per 8. Ya. Oke, kita tulis dulu lebih ininya ya. Oke, ini kita tulis. Nah, ini kita tulis ya. Kemudian ini kita buat pemisalan bahwa ini adalah U ya. Oke, U dengan pangkat 4. Kita belum kita masih integral ya. Kita hanya mengubah terlebih dahulu sebelum. Oke, ini biar ini ya.
ini U pangkat 4. Nah, dx ini kita ubah. Dx ini kita ubah jadi apa namanya? X dx ya, du sama dengan dx x dx ya. Nah, kita tulis di sini bahwa x du per 8, berarti du per 8 itu 1/8 ya, atau ya 1/8, atau x nya bisa kita bawa ke bawah ya. Dx nya kalau mau kita ubah seperti ini ya, sorry, kita x nya kesini kan ya. Oke, nah jadi kita pure dx ya, dx ini kita ubah jadinya du per kita pisahkan ya, ini ya, du per dx kita pisahkan, jangan disatukan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita akan, sebenarnya ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa hapus ya, jadi sehingga tinggal 1/2 ya. Oke, jadi satu seperti ini. Kita tulis dulu. Kita tulis dulu yang ini. Nah, ini itu kita coret ya, X dengan X coret, atau bisa langsung 4/8. X berarti X nya hilang, berarti tinggal nanti kalau kita tulis itu tinggal seperti ini, tinggal 1/2. Nah, jadi tinggal 1/2 tinggal 1/2 di sini tuh. Nah, 1/2 du. Ini kan X nya hilang ya, X nya hilang. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita sudah menemukan ya, sama dengan kita memiliki sifat bahwa integral yang ini itu ya bisa kita kedepankan ya. Di kalkulus 1 mungkin sudah dibahas, jadi saya tidak akan bahas bentuk ini. Jadi kita pindahkan ke depan, 1/2. Nah, kemudian kita tinggal melakukan integral sekarang ya. Kita tinggal melakukan integral, jadi sama dengan, jadi yang ini ya. Oke, 1/2 nya kita tetap. Nah, kita integralkan lihat dulu ya, equation. Nah, kita buat integralnya batas ya, kita buat sebuah batas. Oh ya, saya lihat dulu. Cara menulis batas. Ini ya. Mana ya batas? Sebentar. Ya, untuk batasnya kita lihat ya. Ini ya, oke. Kita kasih batas ada yang 2 ya, ada yang 1 sih, itu tidak jadi masalah yang menentukan. Biasanya yang atau biasanya 1 sih, hanya sebelah ya, seperti ini. Nah, seperti ini biasanya. Nah, berarti kita akan menuliskan sebuah U ya, U yang ini. Berarti kita integralkan, berarti plus 1, berarti 1/5 kurung buka, ya boleh ya, kurung buka U, ataupun enggak juga tidak apa-apa ya, U pangkat 5 ya.
Nah, dengan batas atas 2, batas bawah 1. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini langsung kita integralkan ya terhadap bukan integralnya ya. Jadi yang namanya integral kan plus 1 ya. 4 tambah 1 5. Ini kan 1 per ini ya, per 5 4 plus 1 ya. Jadi 1 per 5. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Kita tinggal kalikan ya. Kita tinggal kalikan dulu ya. Langkah yang pertama kita kalikan dulu, saya buat sama dengan, berarti di sini ya 1 kali 1 ya 1 ya 1 ini jadi 10 ya, 2 kali 5 ya. Oke. Jadi 1 per 10, atau kita kalaupun tidak 1 per 10 kita boleh menuliskannya jadi seperti ini, per 10 karena kan 1. Kita sudah menulis seperti ini. Kemudian kita tinggal langsung mensubstitusikannya, mengembalikan lagi nilai U itu apa sih sebenarnya. Nilai U itu kan gimana ya? Nilai U itu adalah sama dengan, nah jadi kita tinggal mensubstitusikannya. Ini mohon maaf, saya agak terjeda-jeda ya, saya sedang pilek, jadi saya harus menjeda-jeda ininya ya, apa namanya. Oke, biar agak terganggu soalnya kalau misalkan saya langsung lanjutkan, jadi saya agak jeda-jeda ya. Oke, kita lanjutkan U5. U5 itu kita tinggal ganti dulu dengan yang ini ya. U5 bahwa yang namanya kita tulis ya, kita boleh tulis dulu. Nah, U5 ya. Kita boleh U pangkat 5 per 10 ya. Nah, U-nya itu kita ganti ya. U-nya kita ganti dengan nilai, balik lagi nilai ke apa namanya? Nilai yang itu. Yang 4x pangkat 2 ya. 4x pangkat 2. Kemudian kurangi 3. Nah, ini kita masih kasih batas ya. Kayak belum kita keluarkan. Kita kembalikan lagi ya. Saya tulis bertahap supaya Bapak Ibu paham ya. Oh, ini ketinggalan ya batasnya ya. Ada batasnya, harusnya di sini. Saya kembalikan dulu ini ya. Batasnya ketinggalan ini. Nah, ini dia. Jadi saya tulis lagi. Ini jadi 10. Ini jadi U pangkat 5. Oke, ini ya. Nah, kemudian ini batasnya juga saya lupa ya, ini ketinggalan. Kita pakai yang ini. Oke. Ini enggak ada batasnya ya kalau yang tadi. Ini dia. Oke. Nah, ini ya, berarti kita tinggal substitusikan. Tinggal kita substitusikan paduannya. Ini ya, yang pertama ini dulu. Oke. Dengan batas 2 dulu ya. Oke. Nah, ganti X-nya dengan 2. Nah, seperti ini. Dikurangi, berarti dikurangi dengan X-nya 1 ya. X-nya 1. Sama dengan, kita lakukan perhitungan
4 2 pangkat 2 4 ya. 4 kali 4 16. 16 kurangi berapa nih? 16 kurangi 3. 16 kurangi 3 adalah 13 ya. 13 per 13 pangkat 5 ya, ini masih pangkat ya, pangkat 5 per 10 ya. Kemudian dikurangi 4 ya, 1 kali 1 4 ya, 4 kurangi 1 kurangi 3 ya, 1 ya, 1 pangkat 5 per 10 sama dengan, kita lakukan perhitungan, kita cek kalkulator, kita lakukan perhitungan ya. Berarti 13 kali 13 kali 13 kali 13, kemudian berarti 5 kali ya, kali 13 kali 13 sama dengan 4 juta 800, berarti hasilnya adalah 4.826.809 per, saya perbesar dulu dikit lagi ini ya. Oke. Per 100 per 10 kurangi 1 per 10 sama dengan, kita tulis hasil akhirnya di bawah ya, sama dengan 4 juta. Berarti ini kurangi 1 aja ya, selesai 8. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya, 4.826.808. Ini cukup, tidak perlu Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perhitungan dimana harus dikurangi ya, atau di koma-koma. Cukup sampai sini juga sudah selesai. Ya, untuk soal yang selanjutnya, yaitu yang berbentuk akar ya, kita akan coba lakukan perhitungan. Kita tulis seperti biasa, kita buat pemisalan terlebih dahulu ya, bahwa yang ini berarti dalam kurung adalah U ya. Sama dengan yang U ya. U kita buat pemisalan dulu bahwa ini adalah U ya. U sama dengan X plus 1 2x plus 1 ya. 2x plus 1 akar ya. Akar, ada akarnya ya, berarti ada akar ada akar ini ya, lupa ketinggalan, ada akarnya satu paket, lupa. Nah, ini adalah U, sehingga kita akan mengubah, kalau kita ingin menghilangkan akarnya berarti otomatis kita harus merubahnya dulu lebih dahulu, berarti sehingga bentuknya akan seperti ini
kita kasih kuadrat dua X plus 1 ya. Nah jadi ini kalaupun nggak pakai kurung tidak jadi masalah sih. Berarti di sini kalau kita mencari nilai X, maka bentuknya adalah X sama dengan U kuadrat U pangkat 2 plus 1 ya. Oh berarti min ya, min 1. Nah ini adalah X nya. X nya adalah perubahan dari sini ya, kalau mencari nilai X ya. Kemudian nah selanjutnya adalah kita turunkan, yang ini, kedua-duanya kita turunkan sehingga hasil dari penurunan ini adalah 2U ya, 2U DU sama dengan ini 2 ya, 2 DX. Jadi kalau untuk mencari DX berarti atau ke pinggir ya, biar cukup. Untuk mencari DX adalah ini kita bisa hilangkan ya, ini bisa kita coret ya, 2/21 ya. Jadi UDU sama dengan DX. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan mengsubstitusikan ke bentuk yang persamaan yang ini ya. Oke, bentuknya seperti apa? Kemudian ya, kita coba substitusikan ke sini. Nah, berarti kita akan mengubah ini ya. Berarti ini itu jadinya U. Ya kan ini U ya. U itu adalah ini. DX itu kita ubah jadinya UDU. Berarti ini sama dengan U kuadrat ya. Oke, berarti sama dengan kalau kita tulis U kali U kan U kuadrat ya, UDU. Sekarang kita integralkan, maka hasilnya adalah 1/3 U pangkat 2 jangan lupa spasi pangkat 2 DU atau plus C ya, udah diintegralkan ya, plus C. Kalau kita kembalikan lagi bahwa yang namanya U adalah 1/3, oh ini 3 ya, pangkat 3 ya jadinya, sorry jadi pangkat 3 ya, pangkat 3 ya. Jadi hasil akhirnya adalah kali ini, kita kembalikan lagi ya, U nya kan ini pangkat 3 plus C. Nah seperti ini. Kalaupun nanti ada apa namanya, dalam perhitungan ketemu angkanya, tinggal disubstitusikan kalau ada angkanya. Kalau tidak ya berarti hanya seperti ini. Ini barangkali kalau misalkan bentuk dalam bentuk akar ya, jadi 1/3 akar 2x plus 1 ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah itu adalah yang bentuk akar ya. Yang lainnya sama, kalau misalkan ada batasan ya tinggal disubstitusikan ke sini. Misalkan 2 kali 2 tambah 5 akar 5 pangkat 3, 5 akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Nanti berapa, nanti ketemu hasilnya. Nah, nanti kalau berbentuk akar sih
tidak perlu, kalau bentuknya misalkan ya, tidak perlu dibuat jadi kalkulator, wah akar 5 itu berapa, nggak bisa, nggak usah. Kecuali kalau akarnya 4 istimewa ya, akar 4, akar 9, akar 25, akar 16 itu boleh, itu bisa kan, kita tidak perlu melakukan ini, print itu bisa diakarkan. Tapi kalau misalnya akarnya bentuknya asing, koma-komaan ya, itu tidak perlu dilanjutkan, oh jadi koma sekian, tidak perlu, cukup bentuk akar saja hasil akhirnya nanti ya. Itu barangkali yang berbentuk akar. Kemudian selanjutnya